Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Restu Wiratmaja yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Namun sebelum saya lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian ke-6, Pesugihan Keluarga Ningrat. Keadaan Mas Yipto semakin membaik di tiap harinya. Ia juga sudah melakukan apa yang memang diperintahkan oleh Kang Waris kepadanya. Mas Yipto dituntut untuk melakukan puasa muti selama 1 minggu penuh. Hal ini diupayakan agar sisa-sisa serangan yang masih ada dalam tubuh Mas Yipto akan lebur dengan sendirinya. Selain itu juga, Mas Yipto diberikan satu pegangan oleh Kang Waris dengan cara membaca beberapa kalimat-kalimat thayyibah yang bertujuan untuk memperkuat batinnya ketika mendapati serangan-serangan yang sama seperti yang sudah terjadi kemarin hari. Malam itu tepatnya setelah 3 hari kejadian tragedi pabrik bawang, Bapak masih mencari cara agar bisa mengetahui cara untuk menghentikan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro yang kali ini bersamaan dengan seorang anggota pemerintahan yang bernama Pak Lingga. Keduanya benar-benar ancaman yang sangat mengerikan. Jika Raden Angkoro memiliki kekuatan dalam bidang hal gaib, jika Pak Lingga memiliki kekuatan karena dia adalah salah satu penguasa di kota ini. Ketika keduanya digabungkan, maka rencana keduanya akan berjalan secara beriringan. Raden Angkoro akan dengan mudahnya mendapatkan tumbal yang notabene bukan hanya berasal dari karyawannya kelak, namun Raden Angkoro juga akan melebarkan sayapnya untuk meletakkan tumbal pada orang-orang yang tidak memiliki harta dan yang tergolong secara perekonomiannya berada di menengah ke bawah. Orang-orang itu dapat digiring oleh Pak Lingga yang kebetulan seorang anggota pemerintahan. Dengan begitu arti kematian bagi keduanya adalah seperti guguran bunga yang sewaktu-waktu akan tumbuh dan memekar kembali. Namun bukan itu yang menjadi permasalahannya. Jika kedua komponen ini terus-terusan melaksanakan aksinya, maka tumbal akan terus berjatuhan. Keseimbangan menjadi tidak stabil. Semua sandang dan pangan akan diatur oleh pemerintahan, bukan oleh Tuhan. Dan yang lebih mengerikan lagi, bisa saja Raden Angkoro akan dengan jelas dan terang-terangan jika dirinya bisa memberikan kekayaan dengan cara melakukan pesugihan yang sedang ia lakukan. Jika hal ini sampai terjadi, maka dunia akan cepat lenyap. Orang baik akan semakin menipis. Kekeringan empati dan rasa peduli menjadi hal yang biasa. Drastisnya penurunan kali ini karena memang dua komponen dalam bersosialisasi benar-benar dipegang kendali oleh orang-orang yang salah. Bapak tiba-tiba meneteskan air matanya. Ia teringat akan penderitaan orang-orang yang berada di luar sana. Kematian yang tidak mendapatkan keadilan adalah hal yang biasa. Pemerintahan yang tidak peka terhadap kebutuhan rakyat adalah sebuah candu bagi para pemegang kekuasaan. Apakah ini kiamat dunia yang sesungguhnya? Kadang itu adalah kalimat yang diucapkan oleh bapak sewaktu-waktu dirinya termenung di hadapan rumah. Sembari menatap langit yang gemerlap cahayanya dimakan oleh awan yang melintasinya, kadang semilir angin memberikan sedikit kesegaran agar dirinya bisa sedikit bertahan untuk hal-hal yang perlu diperjuangkan. Dari dalam kamar, ibuku akhirnya keluar untuk mengecek keadaan bapak. Sepertinya ibu juga merasakan apa yang memang bapak rasakan saat itu. Pak, bapak masih termenung sendirian di sini. Ada apa pak emangnya? Tanya ibu. Bu, jika Raden Angkoro dan Pak Lingga berhasil menjalankan apa yang selama ini mereka rencanakan, Bu, maka banyak orang-orang kecil yang akan menjadi tumbal, Bu. Terlebih lagi bagi mereka yang tergolong perekonomiannya menengah ke bawah, Bu. Kasihan mereka. Ibu menyadari jika Raden Angkoro bukan orang biasa.
Ia sengaja menggandeng anggota pemerintahan untuk bisa mendapatkan kendali lebih. Begitu juga dengan Pak Lingga, dia sengaja mengikat Raden Angkoro agar dirinya bisa mendapatkan keuntungan dengan cara dukungan dan manipulasi yang Raden Angkoro lakukan, agar bisa duduk tenang di kursi pemerintahannya itu. Sejahat itu mereka berdua dalam mewujudkan ambisinya. Siapa yang menghalangi keduanya, siap-siap mereka harus ditumpaskan. Dan kali ini ada dua cara untuk menumpaskan orang-orang yang menghalangi keduanya. Jika tidak menggunakan cara-cara pemerintahan, maka cara-cara serangan gaib adalah pilihan terakhirnya. Terus apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya ibu. Kita harus menemui salah seorang yang tentu saja bisa membantu kita, Bu, ucap bapak. Siapa, Pak? Tanya ibu kembali. Kita akan menemui Raden Surapto, Bu, di Siti Pangaliran. Di sana mungkin kita akan mendapatkan jawaban seputar bagaimana cara melumpuhkan salah satu dari keduanya ini. Ibu menghela napas panjang. Bukan berarti ibu tidak menyetujui, namun dengan melibatkan banyak orang kemungkinan besar juga akan lebih banyak korban yang akan berjatuhan. Pak, bagaimana jika melibatkan banyak orang, tapi masalah ini tidak akan kunjung selesai, Pak? Tanya ibu kepada bapak. Tapi ada salah seorang, adalah Kiai besar, Bu. Aku yakin beliau mengetahui sesuatu dari Pak Lingga. Jelas, Bapak. Ibu pun menyetujui keinginan Bapak, apapun yang memang nantinya dapat menyelesaikan masalah ini. Ibuku selalu menunggu dan mendukung keinginan dari Bapak. Keesokan harinya Bapak berangkat menuju ke sebuah tempat yang disebut dengan Siti Pangaliran. Siti Pangaliran adalah sebuah tempat yang memiliki arti sebagai tempat yang mengalir. Disebut Siti Pangaliran karena tempat ini dulunya sebagai tempat pelarian para keturunan keraton yang hendak dibunuh oleh orang-orang Belanda. Di tempat ini juga banyak sekali kiai-kiai besar yang memang mengabadikan dirinya untuk berdakwah serta menyebarkan ajaran Islam. Kali ini Bapak akan menemui seorang kiai besar yang memiliki karamah yang hebat. Dia adalah Kiai As'ad. Kiai As'ad ini merupakan salah satu kiai yang memang tahu sedikit tentang ranah kepemerintahan yang ada di tempat Bapak. Beberapa pejabat pernah menemui Kiai As'ad untuk keperluannya masing-masing. Dan tepat saat Bapak tiba di rumah Kiai As'ad, dia akhirnya bertemu langsung dengannya saat sedang beristirahat di kursinya sembari membaca sebuah kitab kuning. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Kamu siapa? Bapak pun akhirnya memperkenalkan diri. Dia juga mengenalkan sedikit tentang keturunan dan maksud serta tujuan kedatangannya ke rumah Kiai As'ad. Jadi begini, Kiai. Kedatangan saya ke sini adalah ingin mengetahui sedikit dari salah satu pejabat pemerintahan yang bernama Pak Lingga. Mungkin Pak Yai pernah mengenalnya? Jelas, Bapak. Lingga. Tidak asing namanya. Benar, Pak Kiai. Dia sangat terkenal. Kalau tidak salah, dia itu berasal dari salah satu partai yang bernama D. Oh alah, aku tahu. Menurut Pak Kiai, bagaimana dengan orang itu, Pak Kiai? Kiai As'ad pun terdiam sejenak. Ia kemudian beranjak bangkit untuk meletakkan kitab kuningnya di tempat. Lingga, dia itu pernah datang ke sini. Pernah, Pak Kiai? Iya, pernah. Kalau tidak salah, seluruh partai dari D itu sering berdatangan ke sini jika ada pemilihan tertentu. Dan salah satunya itu yaitu Pak Lingga itu. Bapak pun mencoba untuk mencari tahu apa yang mungkin diketahui oleh Pak Kiai As'ad. Menurut pandangannya, dia itu dikenal sebagai belut. Benar, Pak Kiai? Kiai As'ad pun akhirnya mengingat sebuah perjanjian yang dulunya pernah dideklarasikan oleh Pak Lingga beserta dengan partainya. Dia itu pernah bilang, jika nantinya dia dan juga beberapa orang di partainya berhasil mendapatkan suara terbanyak, dia akan menyumbangkan hartanya untuk umat. Tapi nyatanya
manusia itu cepat luput ketika dia diberikan harta yang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Kiai As'ad. Mengetahui hal itu, Bapak pun akhirnya sedikit tahu terkait jejak perjalanan dari Pak Lingga. Dan sebuah sebutan yang diarahkan oleh Kiai As'ad pada Pak Lingga benar-benar tepat dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kang Waris. Pak Lingga disebut dengan belut karena tubuhnya yang licin. Ia juga dikenal dengan orang yang licik karena menghalalkan segala cara untuk bisa menduduki kursi pemerintahan. Salah satu tragedi yang terkenal adalah tragedi pembunuhan seorang anggota pemerintahan yang ternyata itu adalah pasangan Pak Lingga sendiri sewaktu mencalonkan. Dengan menempati kursi pemerintahan dan langgeng di sana, kini Pak Lingga yang akhirnya bekerja sama dengan Raden Angkoro juga sepertinya akan menusuk Raden Angkoro dari belakang. Karena sifatnya yang tidak mau mengalah, mungkin saja antara Raden Angkoro terlebih dahulu atau Pak Lingga sendiri yang nantinya akan hancur. Sebentar lagi dia akan mendapatkan balasan apa yang memang telah ia perbuat. Jelas Pak Kiai As'ad pada Bapak. Bapak pun menunduk paham. Setelah merasa telah cukup, Bapak pun akhirnya menuju ke tempat Raden Surapto. Diketahui ketika Raden Surapto disebut-sebut ingin dijadikan tumbal, ia disuruh oleh Kang Waris untuk lari ke tempat ini yang disebut dengan Siti Pangaliran. Raden Surapto yang merupakan paman dari Raden Angkoro ini adalah orang yang tidak banyak bicara. Saat bertemu dengan Bapak, Raden Surapto hanya tersenyum sembari menepuk pundak Bapak sebanyak 3 kali. Bapak pun akhirnya menceritakan terkait kejadian terbaru yang baru-baru saja gempar saat ini. Ia menceritakan terkait tragedi pabrik bawang yang menelan 5 korban jiwa dan kelimanya meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan, di mana saat pertama kali ditemukan kelimanya tidak menggunakan sehelai pun pakaian yang menutupi tubuh mereka. Mengetahui cerita itu, Raden Surapto pun berkata pada Bapak, "Sebentar lagi semuanya akan terbongkar. Sabar saja." Bapak hanya mengangguk paham. Menurutnya dengan mendapatkan informasi dari Kiai As'ad sudah lebih dari cukup. Kini Bapak hanya tinggal memperjelas lagi akan penjelasan dari Mas Cipto yang kebetulan masih dalam masa pemulihan. Setelah berada di tempat Siti Pangaliran cukup lama, Bapak pun akhirnya pulang ke rumah. Tujuan Bapak adalah ingin ke rumah Kang Waris sembari mengetahui keadaan terbaru dari Mas Cipto yang katanya masih dalam masa pemulihan. Akan tetapi di tengah perjalanan Bapak mendapatkan sebuah bisikan kematian. Bisikan ini disebut dengan lelayu atau berita kematian. "Cepat, bantu saudaramu, dia hampir mati." Bapak tahu bisikan itu bukan bisikan biasa. Ia pun segera menuju ke rumah Kang Waris untuk menyampaikan bisikan aneh ini. Setibanya di rumah Kang Waris, Bapak terkejut saat melihat banyak tanaman Kang Waris yang sudah layu. Dengan pertanda sejelas ini, Bapak bisa memastikan akan kejadian buruk yang menimpa orang-orang terdekatnya. Bapak pun mengetuk ke rumah Kang Waris dan tidak lama kemudian, Kang Waris membuka pintunya untuk Bapak. "Kang, saya baru saja dapat bisikan." "Ayo berangkat." "Kemana Kang?" "Ke rumah Cipto. Ada yang gak beres dengannya." Bapak pun mengikuti arahan dari Kang Waris. Mereka berdua pun akhirnya berangkat untuk menuju ke rumah Mas Cipto. Selama dalam perjalanan, Bapak masih memikirkan apa yang terjadi sebenarnya. Bisikan yang baru saja didengar oleh Bapak ternyata telah diketahui oleh Kang Waris. Itu artinya ada sesuatu yang tidak beres yang sedang menimpa salah seorang terdekat Bapak dan Kang Waris. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang telah terjadi pada Mas Cipto. Apakah ini bagian dari rencana yang telah dirangkaikan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga? Setibanya mereka berdua di rumah Mas Cipto, Kang Waris sudah merasakan sesuatu dari dalam rumah Mas Cipto. Bapak pun mengawalinya dengan cara mengetuk pintu rumah Mas Cipto. "Assalamualaikum Mas." Namun tidak ada jawaban sama sekali. "Mas Cipto, ini aku dan Kang Waris." Tetap saja tak ada sautan yang berasal dari dalam rumah Mas Cipto. "Mas, tunggu sebentar," ucap Kang Waris. Tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan yang berasal dari rumah Mas Cipto itu. Suara itu benar-benar sangat familiar di telinga Bapak. Bapak seperti pernah mendengar suara itu di suatu tempat. "Mati, bakal mati." Kang Waris pun meminta pada Bapak untuk mendobrak pintu dengan cepat. Tampaknya Kang Waris telah kecolongan. Saat pintu sudah berhasil didobrak dan terbuka,
Mereka berdua pun terkejut saat melihat Mas Cipto sedang terbaring di lantai dengan perut yang kembali membuncit. Lalu di ujung dapur, Bapak dan juga Kang Waris melihat sosok kepala berwarna hitam dengan sorot mata yang tajam dan mengintip di sana. Ternyata ini semua adalah ulah dari jin Kalaireng yang kembali memasukkan sesuatu ke dalam perut Mas Cipto. Sewaktu Kang Waris ingin mengejar jin itu, tiba-tiba Mas Cipto mengeluarkan darah dari mulutnya. Bukan hanya darah saja yang keluar saat itu, melainkan ada benda-benda kecil yang terlihat seperti paku dan beberapa pecahan kecil beling yang keluar secara bersamaan dengan darah itu. "Cepat bawa ke rumahku," teriak Kang Waris. Bapak dan Kang Waris pun membawa Mas Cipto untuk menuju ke rumahnya. Dengan menaiki sepeda motor sebenarnya tidak terlalu bagus untuk Mas Cipto, namun kebetulan saat itu sedang dalam kondisi yang sangat darurat. Mereka pun nekat untuk membawa Mas Cipto dengan cara seperti itu. Setelah tiba di rumah Kang Waris, Bapak dan Kang Waris segera mengangkat tubuh Mas Cipto untuk dimasukkan ke dalam ruangan khusus. Saat itu Bapak melihat dengan jelas sorot tajam Kang Waris yang benar-benar penuh dengan amarah. Ia sangat marah karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh Mas Cipto ternyata bagian dari kekuatan dukun suruhan dari Pak Lingga yang berasal dari salah satu kota di daerah utara. "Arto, tolong masakkan air hangat." "Iya Kang." Bapak pun segera memasak air hangat pesanan dari Kang Waris. Belum tahu juga apa kegunaan air itu. Namun sewaktu Bapak berada di dapur, ia mendengar suara teriakan dari Mas Cipto. Mas Cipto benar-benar tersiksa hidupnya karena telah membeberkan rahasianya pada Kang Waris dan juga Bapak. Setelah selesai memasak air hangat, Bapak pun segera membawanya ke kamar itu. Namun kamar masih dikunci dari dalam. "Kang, airnya udah selesai Kang." Kang Waris pun langsung membukakan pintunya. Ia meminta pada Bapak untuk membantu mengeluarkan sesuatu yang berada dalam perut Mas Cipto. Saat Bapak masuk ke dalam ruangan itu, Bapak sudah melihat perut Mas Cipto benar-benar membesar. Kali ini diameternya benar-benar tidak seperti hari itu, lebih besar seperti orang yang dimasukkan balon ke dalam perutnya. "Kang, ini kenapa?" "Ini ulah dukun suruhan Lingga," jawab Kang Waris. Kang Waris pun menyuruh pada Bapak untuk memegang kedua tangan Mas Cipto. "Aku akan mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam perut Cipto dengan metode telur. Siapa tahu perutnya bisa benar-benar seperti semula lagi." Perlahan Kang Waris mengambil beberapa telur. Lalu dia gesekkan telur itu ke perut Mas Cipto. "Ah!" Teriakan Mas Cipto semakin kencang. Bapak sebisa mungkin untuk bisa menahan kedua tangan Mas Cipto yang terus memberontak untuk dilepaskan karena rasa sakit yang benar-benar membuatnya menderita. "Kang, masih lama Kang?" tanya Bapak. Tiba-tiba perut Mas Cipto kempes dengan sendirinya. Kang Waris pun langsung meletakkan telur itu ke dalam wadah yang sudah berisi air hangat. Bersamaan dengan itu Mas Cipto langsung terdiam. Mungkin dia pingsan karena energi negatif yang dicabut dari tubuhnya benar-benar telah dimasukkan ke dalam telur itu. Saat dimana telur itu diletakkan ke dalam wadah yang sudah berisi air hangat, hal yang mengejutkan pun terjadi. Dengan seketika telur itu pecah dan mengeluarkan beberapa material tajam serta hewan-hewan kecil seperti cacing dan yang lainnya. Bapak yang melihat fenomena mengerikan itu langsung mual karena tidak tahan mencium bau amis yang dihasilkan dari telur itu. "Sekarang buang ini, buang air ini di luar." Bapak pun segera membawa wadah itu yang berisi telur lengkap dengan isinya yang benar-benar mengerikan itu keluar rumah. Namun betapa terkejutnya Bapak saat mendapati seorang yang ia kenali berada di luar rumah Kang Waris. "Bagaimana kabarmu Arto?" ucap orang itu dengan menggunakan belangkon khas keraton. "Kau?" Orang itu langsung berjalan meninggalkan rumah Kang Waris sembari menjatuhkan sebuah potongan tulang kaki yang kemungkinan besar itu adalah tulang manusia yang diambilnya dari salah satu makam. "Tunggu!" Bapak pun segera membuang air itu dan meletakkan wadahnya begitu saja sembari mengejar orang yang ia kenali. "Apa yang telah kau berbuat pada Cipto?" Orang itu menolehkan wajahnya ke arah Bapak sambil berkata, "Kamu ingin tahu tragedi pabrik bawang itu kan? Maka dari itu, datanglah ke rumah keluarga Ningrat. Aku akan memberitahumu sesuatu tentang tragedi itu." Tapi orang itu adalah Raden Angkoro. Dia perlahan meninggalkan Bapak dan menghilang dalam kegelapan malam. Dan saat Bapak melihat benda yang dijatuhkan oleh Raden Angkoro, ternyata benda itu adalah media untuk membunuh Mas Cipto. Tak lama kemudian Kang Waris keluar dari rumah.
Ia melihat bapak sedang memegang tulang itu dengan ekspresi yang datar. "Arto, apa itu?" Kang Waris pun mendekati bapak yang masih memegang potongan kaki tulang manusia yang dijatuhkan oleh Raden Angkoro. Barusan Raden Angkoro mendatangi rumah ini. Dia menjatuhkan tulang ini dan berkata bahwa aku harus menuju ke rumah keluarga Ningrat jika ingin tahu terkait tragedi pabrik bawang yang sebenarnya. Jelas bapak. Kang Waris pun langsung mengambil potongan tulang itu. Dia akhirnya memberitahu pada bapak terkait hal yang disembunyikan di tulang itu. "Lihatlah baik-baik Arto." Kang Waris pun membacakan sesuatu pada tulang itu. Dengan seketika, tulang itu langsung berubah total. Di beberapa bagian terdapat tulisan Arab yang menandakan ada sesuatu yang tertanam di dalam tulang itu. "Ini adalah buhul yang biasa digunakan untuk menyantet seseorang. Jika kamu pergi ke rumah keluarga Ningrat, kamu tidak akan selamat, Arto." Jelas Kang Waris pada bapak. "Tapi bagaimana cara kita agar tahu tentang tragedi pabrik bawang itu, Kang?" "Cipto adalah kuncinya. Selama kita menjaga dan melindunginya, kita akan tahu informasi selengkapnya. Tapi sampai sini, aku sudah tahu tragedi pabrik bawang itu. Prioritas kita sekarang adalah bagaimana menghentikan pejabat keparat itu beserta dukun-dukunnya." Bapak paham. Ternyata dirinya hampir saja terjebak oleh rayuan Raden Angkoro yang mungkin saja itu adalah cara satu-satunya untuk memancing bapak agar mau mendatangi rumah keluarga Ningrat lagi. Dengan ini bapak dan Kang Waris akhirnya menjaga Mas Cipto untuk beberapa saat. Untungnya selama penjagaan itu dilakukan, tidak ada lagi serangan-serangan aneh yang menimpa Mas Cipto. Sampai akhirnya Mas Cipto pun berhasil diselamatkan dan sembuh kembali. Dengan begini Kang Waris dan juga bapak mampu mengetahui apa yang belum diceritakan secara utuh oleh Mas Cipto terkait tragedi pabrik bawang yang membuat 5 karyawan meninggal dunia secara misterius itu. Dan tepat di 1 minggu setelah penyerahan itu, Mas Cipto pun akhirnya menceritakan yang sesungguhnya terkait tragedi dari pabrik bawang. Raden Angkoro dan juga pejabat itu berniat untuk mendapati sebuah harta yang misterius yang konon katanya akan didapatkan dengan cara menumbalkan banyak orang. Harta itu berada di suatu hutan yang ada di tempat ini. Kang Waris pun terdiam sejenak. Dia masih belum mengerti akan tujuan asli dari Raden Angkoro dan juga pejabat itu. Namun ada sesuatu yang dia bicarakan. Kalau tidak salah itu, dia harus membunuh seorang anak yang berasal dari keluarga Ningrat, ucap Mas Cipto. Mendengar hal itu, bapak langsung terkejut. Pantas saja ketika dirinya pertama kali memegangi tangan Pak Lingga, bapak seperti terbawa di dimensi lain yang ternyata itu adalah rencana dan penggambaran di masa depan yang akan dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Dan korbannya itu adalah harus seorang wanita yang benar-benar masih perawan. Dek. Bapak pun langsung menatap Kang Waris. Kang Waris hanya bisa mengangguk paham. Ia tahu mengapa bapak sekaget itu ketika Mas Cipto menceritakan terkait tragedi pabrik bawang yang ia ketahui. Jika memang apa yang direncanakan oleh Raden Angkoro dan Pak Lingga itu benar-benar terjadi, itu berarti ramalan akan bapak yang nantinya memiliki seorang anak dengan jenis kelamin perempuan adalah benar adanya. Dan dalam penggambaran bapak, anak itu nantinya akan mendapatkan penjagaan yang luar biasa yang berasal dari salah satu keraton yang ada di negeri ini. Lalu apakah rencana selanjutnya dari Kang Waris, bapak dan Mas Cipto? Dapatkah ketiganya menghentikan langkah dari Pak Lingga dan Raden Angkoro? Lalu bagaimana kabar dari keluarga Ningrat? Apakah mereka yang masih tersisa di sana masih hidup dan baik-baik saja? Malam itu bapak dan ibuku sedang berada di ruang tamu sembari membicarakan perkembangan dari Mas Hardian. Ibu juga sempat menanyakan terkait perkembangan dari Mas Cipto. Ibu sangat khawatir jika Mas Cipto bakal menjadi tumbal selanjutnya. Seluruh pertanda yang menjerumuskan pada Mas Cipto bahwa dia adalah tumbal selanjutnya benar-benar sudah terlihat sangat jelas. Apalagi Mas Cipto menjadi bulan-bulanan dari pengajaran jin Kalaireng. Jika Kang Waris tidak menjaga Mas Cipto, kemungkinan besar nyawa Mas Cipto akan melayang dan dinobatkan sebagai tumbal selanjutnya dari rencana yang dijalankan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. "Pak, bagaimana dengan keadaan Mas Cipto? Perutnya sudah mengecil kan?" tanya ibu. "Alhamdulillah Bu,
Mas Cipto baik-baik saja. Namun serangan yang kedua ini lebih parah, Bu. Sampai-sampai sesuatu yang berada di perut Mas Cipto itu benar-benar terdapat benda yang mengerikan. Maksudnya, Pak, pada serangan yang pertama, dari bagian dubur Mas Cipto keluar belut, dan yang sekarang, ketika menggunakan metode telur, sesuatu yang berada dalam perut Mas Cipto berisi paku-pakuan dan jenis benda tajam lainnya, bahkan serangga-serangga kecil. Tiba-tiba ibuku langsung menutup mulutnya dan benar-benar mengena pada dirinya. Bapak yang melihat itu hanya diam. Ibu sudah terbiasa sering terbawa suasana. Ketika ada orang yang sedang bercerita, dia seperti menghayati, meresapi dan merasakan seperti seolah-olah dia adalah korban dari serangan itu. Bapak pun mengurut leher ibu. Mungkin penyebab dari kurangnya istirahat adalah sebagian pertanda jika ibu mudah lemas dan merasakan hal-hal sensitif itu. Udahlah, Bu, bentar lagi kita akan menghentikan itu semua. Ibu menatap wajah bapak. Warna hitamnya sedikit meninggi, seperti menandakan rasa ketidakpercayaan terhadap apa yang dikatakan oleh bapak. Pak, Raden Angkoro itu bukan orang biasa. Dia yang sudah membunuh Mbak Ina, Sugeng dan juga ibu. Belum lagi bergabungnya Pak Lingga yang berasal dari ranah pemerintahan. Mereka semua sulit, Pak, untuk ditumbangkan. Jelas, Ibu. Bapak hanya mengangguk paham. Ia mengerti maksud dari ibu. Namun ibu masih belum mengerti tentang sesuatu yang terjadi di dunia ini. Bukan terjadi karena apa yang kita pikirkan, melainkan di balik itu semua ada campur tangan Tuhan yang kebetulan sedang memberikan sebuah percobaan pada makhluknya ketika diberikan kemudahan. Jika manusia ini pandai bersyukur, mungkin dia tidak akan melakukan hal itu. Namun jika yang diprioritaskan adalah standar kehidupan yang tinggi, gaya yang melejit, namun halnya berasaskan kemanusiaan, sungguh pelit. Malam itu bapak mengajak ibu untuk tidak tidur dulu. Bapak tidak mau jika ibu selalu memikirkan hal-hal yang buruk, terlebih lagi pada sesuatu yang membuat pikirannya hanya terjebak pada rasa sedih yang berkepanjangan. Akan tetapi bapak lebih memilih untuk tidur di ruang tamu. Bapak ingin menjaga ibu dan juga Mas Ardian. Feeling bapak seperti mengatakan ada sesuatu yang berbeda di malam ini. Bapak rasa ada tamu yang akan datang untuk sekedar menengok atau memang ini memberikan kejutan yang tidak terduga. Yang bapak takutkan hanya satu, jika dia tertidur dalam kamar takutnya tamu itu adalah tamu gaib yang mungkin saja bisa masuk dengan keinginannya. Lalu dia membawa sesuatu yang sifatnya mungkin tidak baik bagi istri dan juga anaknya. Entah ini serangan yang sama seperti serangan yang diberikan pada Mas Cipto, atau memang memiliki perbedaan dari segi serangan namun resikonya yang sangat besar. Bapak tidak mengambil langkah itu. Bapak lebih baik tidur di luar untuk melindungi mereka daripada dia tidurnya nyenyak di kasur namun kedua orang yang dicintainya itu menderita karena keberadaan dirinya. Semilir angin malam berhembus di luaran, suaranya yang sangat familiar. Ketika menggugurkan angin membuat bapak terkadang terbangun lalu memejamkan matanya lagi. Bapak tidak tenang kali ini. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena mungkin ada suatu perasaan yang membuatnya janggal dan khawatir akan keberadaan istri dan juga anaknya. Dan benar saja, ketika jam 1 pagi ada tamu yang datang. Lampu yang semula menyala tiba-tiba saja langsung mati dengan sendirinya. Suara angin yang berada di luar rumah kini berganti menjadi suara aneh yang muncul secara misterius, seperti suara orang yang sedang mengeram. Eramannya benar-benar terdengar dengan jelas, persis di hadapan wajah bapak. Ingin rasanya bapak ingin membuka kedua matanya, namun apa daya, rasa kantuk ini benar-benar memperbudak dirinya. Lalu suara itu semakin kencang. Bapak masih tetap memejamkan kedua matanya sembari mencoba untuk tenang. Bapak rasa suara itu berasal dari sugestinya. Ia mencoba untuk tidak terlalu panik ketika ada sesuatu yang membuatnya tertekan. Karena jika memang itu adalah sebuah kiriman yang berasal dari Raden Angkoro, sudah pasti sosok itu adalah sosok jin Kalaireng. Dan memang ketika sudah di masa lelah-lelahnya tubuh dan tidak bisa bergerak apa-apa lagi, energi bapak menjadi terkuras dengan cepat. Selain itu ia juga tidak bisa melakukan apapun untuk mengatasi hal itu. Tak lama kemudian ada sesuatu yang memegang wajah bapak. Tangannya yang kasar serta kukunya yang tajam membuat bapak pun terkejut. Bapak pun membuka matanya secara perlahan, lalu pandangannya kini tertuju pada sebuah lengan yang tiap kukunya sangat panjang dan tajam. Warnanya juga sedikit unik. Di bagian ruas jarinya terdapat corak warna hitam legam, namun sedikit kemerahan. Tak lama kemudian sosok itu perlahan mencekik leher bapak. Awalnya kekuatan dari cekikan itu
Terasa sangat ringan, namun lama-kelamaan cekikannya begitu terasa kuat. Dengan kuku-kukunya yang tajam, tentu saja bagian leher Bapak merasa kesakitan karena tusukan dari kuku-kuku sosok itu terasa seperti silat yang menyayat bagian leher Bapak. Astagfirullahaladzim. Suara dari jin kala ireng itu benar-benar membuat telinga Bapak berdenging kencang. Wajahnya yang amat mengerikan seperti memberikan rasa takut pada Bapak. Namun karena memang Bapak telah terlatih untuk bisa menghadapi sosok-sosok yang memang bersinggungan dengannya, mulut dan hati Bapak terus bergumam untuk menyebut asma-asma Allah. Tujuannya adalah agar segala gangguan yang memang mengarah padanya, pada tindakan yang membuat Bapak celaka, atas bantuan Tuhan semuanya akan sirna. Sosok itu terus mencekik Bapak hingga sekujur tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Badan Bapak yang seharusnya memberontak kini kedua kakinya benar-benar tertahan sama sekali hingga tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu tak lama kemudian sosok itu perlahan melepaskan tangannya saat mengetahui ada sesuatu yang hadir tepat di bagian depan pintu rumah. Entah siapa yang hadir, namun jin kala ireng itu nampak ketakutan dan melepaskan kedua tangannya. Sesaat kemudian jin kala ireng itu berlari ke arah belakang pintu rumah. Sebenarnya Bapak ingin sekali mengajar sosok itu, namun semenjak jin kala ireng itu menduduki tubuhnya, tubuh Bapak pun tidak bisa digerakkan sama sekali. Bapak pun mencoba untuk menenangkan diri, napasnya masih belum normal. Entah apa yang baru saja terjadi, sampai-sampai jin kala ireng itu mendatangi rumahnya dengan raut wajah yang benar-benar menyeramkan. Selain itu, Bapak menyadari jika jin kala ireng yang ditemuinya itu berbeda dengan jin kala ireng yang ditemuinya dahulu. Sepertinya dengan bergabungnya Pak Lingga ke dalam barisan Raden Angkoro, hal ini membuat sosok jin kala ireng menjadi sosok yang memiliki energi yang sangat menyeramkan. Jika memang itu benar, berarti dukun yang diperkerjakan oleh Pak Lingga telah berperan besar sampai-sampai membuat sosok jin itu terlihat sangat-sangat sempurna. Tak ada lagi yang bisa Bapak lakukan selain melanjutkan tidur. Bapak mencoba untuk memejamkan matanya sejenak. Ia berharap kejadian itu hanyalah kejadian kecil yang tidak akan terulang kembali. Saat mata Bapak terpejam, Bapak segera melupakan malam itu. Ia tidak mau mengingatnya lagi. Bapak benar-benar ingin menghapus ingatannya itu ketika lehernya dicekik oleh jin kala ireng sampai benar-benar tidak bisa bernapas. Bapak kira ini adalah akhir dari hidupnya. Namun lagi-lagi Tuhan selalu memberikan jalan yang aman baginya, bagi hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Keesokan harinya, saat dimana ibu sudah terbangun lebih dulu, ia melihat wajah Bapak yang sedikit lebam. Ibu yang melihat wajah Bapak langsung terkejut. Yang ibu takutkan adalah semalam tadi Bapak baru saja melawan maling yang mencoba merampok rumahnya. "Pak, bangun Pak, wajah Bapak kenapa?" tanya ibu pada Bapak. Bapak pun langsung mengucek kedua matanya, lalu tangan kanannya langsung memegangi pipi sebelah kanannya yang sedikit terasa sakit. Begitu pula bagian lehernya. Cengkraman semalam yang dilakukan oleh jin kala ireng ternyata memberikan dampak yang besar bagi tubuh Bapak. "Semalam ada maling Pak." Bapak hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tiba-tiba kedua tangan Bapak langsung memeluk ibu. Bapak meneteskan air matanya tepat di pelukan ibu. Sembari meneteskan air mata, tiba-tiba kalimat yang mengerikan terucap dari mulut Bapak saat itu. "Bu, tolong jaga Radian ya. Kalau semisal Bapak tidak bisa selesaiin pesugihan ini, tolong bawa lari Radian, Bu. Jangan sampai dia tahu kalau saudara-saudaranya melakukan praktik terlarang ini," ucap Bapak. Ibu pun langsung melepaskan pelukan itu. Raut wajah ibu seketika berubah, ada rasa cemas dalam hatinya. Siapa tahu apa yang memang ibu rasakan benar-benar sama seperti apa yang Bapak rasakan saat itu. "Pak, semalam siapa yang datang?" tanya ibu. "Kiriman dari Raden Angkoro, Bu." "Jelas Bapak, siapa?" "Jin kala ireng." Ibu pun mengusap air mata Bapak yang bercucuran. Ada perasaan aneh yang ibu rasakan sewaktu dirinya mengusap air mata Bapak. Air mata itu terasa sangat hangat dan tulus. Tampaknya kedatangan jin kala ireng itu memiliki maksud lain. "Ini gak ada kaitannya sama Mas Cipto kan Pak?" Bapak menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tak tahu maksud kedatangan dari jin kala ireng itu. "Bisa jadi jin kala ireng itu membunuh Bapak, Bu." "Astagfirullah Pak, istighfar." "Bapak serius Bu? Jadi luka lebam di pipi Bapak itu akibat ulah jin itu?" Bapak menganggukkan kepalanya. Ia kemudian menceritakan secara detail kejadian itu pada ibu. Baru kali ini Bapak merasa ketakutan.
Ketakutan yang mendalam bukan karena serangan itu, namun selain nyawanya yang menjadi taruhannya, Bapak juga belum bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dampak dari bersatunya Pak Lingga dan Raden Angkoro benar-benar memberikan ketakutan bagi diri Bapak sendiri. Belum ada cara bagaimana untuk bisa memisahkan mereka berdua. Mereka berdua tahu jika orang terpenting yang sekarang masih tertawan adalah Mas Cipto. Mungkin dengan ditawanya Mas Cipto, mereka berdua memiliki rencana lain, yang salah satunya adalah menyerang Bapak. Jika menyerang Bapak adalah sebagai salah satu strategi yang direncanakan oleh Raden Angkoro dan Pak Lingga, maka dengan terpaksa Kang Waris akan melepaskan Mas Cipto. Teka-tekinya sangat mudah. Jika Mas Cipto dilepaskan dari penjagaan Kang Waris, maka Pak Lingga dan Raden Angkoro akan membunuh Mas Cipto. Dengan begitu tragedi pabrik bawang akan tertutup rapat. Orang-orang dan para warga secara perlahan akan melupakan kasus itu. Para wartawan akan kembali mencari berita yang sedang ramai. Anggota pemerintahan juga kembali sibuk menyampaikan aspirasinya pada masyarakat biasa agar mampu dimanipulasi dengan tujuan untuk menjaga nama baik. Raden Angkoro dan Pak Lingga, dua orang ini benar-benar sangat berbahaya. Saking bahayanya, orang-orang tidak tahu jika kejahatannya benar-benar telah melewati batas. Akhirnya ibu pun merawat Bapak untuk sementara waktu. Atas kejadian ini, ibu benar-benar menjaga Bapak dan juga Mas Radian. Ibu tak mau jika nantinya jin Kalaireng itu akan kembali meneror Bapak dan juga Mas Radian, karena jika hal itu terjadi, maka dipastikan akan ada korban yang berjatuhan. Sementara itu, Kang, Mas Arto kok nggak kesini ya? Tanya Mas Cipto sembari memandangi Kang Waris yang sedang menyirami sebuah bunga yang sudah layu. Kang Waris hanya terdiam, ia tidak menjawab pertanyaan Mas Cipto. Tatapan Kang Waris masih tertuju pada tanaman bunga yang itu, yang sedang layu. Kang, itu Kang bunganya layu, kok masih disirami? Tanya Mas Cipto. Ini bukan bunga biasa, maksud Kang Waris. Bunga ini melambangkan keberadaan seseorang. Tiap bunga di sini adalah penggambaran dari keadaan seorang yang sudah kukenal dekat. Jika bunganya layu, maka ada banyak kemungkinan yang bisa ditafsirkan. Ucapan Kang Waris pun membuat Mas Cipto terdiam. Ia yang awalnya banyak bicara, kini akhirnya diam. Mas Cipto tidak berkata apapun sebelum Kang Waris menjelaskan secara detail maksud dari bunga yang layu itu. Sepertinya ada alasan kenapa Mas Arto tidak datang ke sini. Jelas Kang Waris. Alasan Kang? Tanya Mas Cipto. Benar, ini ada kaitannya dengan serangan yang tidak bisa diperkirakan dan ditentukan kedatangannya. Jelas Kang Waris. Kang Waris pun membalikkan badannya. Kini tatapan Kang Waris hanya tertuju pada Mas Cipto. Tatapannya benar-benar tajam, sampai-sampai tatapan itu seperti mendiskriminasi Mas Cipto yang nampak canggung dan ketakutan. Ada apa Kang? Malam ini mereka akan datang. Siapa Kang? Sesuatu yang menyerang Mas Arto. Malam harinya, ibu masih menjaga Bapak. Suhu tubuh Bapak tiba-tiba naik dengan drastis. Pak, ucap ibu. Bapak hanya diam, ia tetap memejamkan kedua matanya dengan tenang. Ibu yang kebetulan sangat perasa, ia sangat khawatir dengan keadaan Bapak. Kok perasaanku gak enak ya? Tanya ibu sembari memijati tubuh Bapak. Sementara itu, Kang Waris menyuruh pada Mas Cipto untuk menutup semua jendela dan pintu. Kang Waris merasa akan ada sesuatu yang tiba di rumahnya dengan tujuan membunuh yang begitu kuat. Tutup semuanya, jelas Kang Waris. Mas Cipto pun menutup semua pintu dan jendela rumah. Ia mengikuti semua arahan yang diberikan oleh Kang Waris padanya. Setelah pintu dan jendela tertutup, Mas Cipto pergi ke dapur. Tujuan awalnya adalah untuk mengambil minum untuk Kang Waris. Namun tak lama kemudian ia berteriak dengan sangat kencang. Tolong! Sontak saja hal ini membuat Kang Waris langsung berlari ke dapur. Kang Waris merasa jika dirinya sudah kecolongan sampai-sampai sosok yang merupakan sosok kiriman itu sudah lebih dulu mendatangi rumahnya. Saat Kang Waris menuju dapur, ia melihat seseorang dengan menggunakan belangkon khas Jawanya sedang mencekik leher Mas Cipto. Angkoro, bagaimana kabarmu Waris? Raden Angkoro tersenyum lebar. Ia sendiri masih kebingungan bagaimana Raden Angkoro bisa masuk ke dalam rumahnya, padahal seluruh pintu dan jendelanya sudah benar-benar tertutup dengan rapat. Ini adalah penghalang bagiku Waris. Jika orang ini dibiarkan hidup, maka tragedi pabrik bawang akan terungkap.
Jelas Raden Angkoro. Tiba-tiba urat leher Mas Cipto terlihat dengan jelas. Sepertinya Raden Angkoro telah melakukan sesuatu pada Mas Cipto. "Hentikan!" teriak Kang Waris. "Tidak bisa, Waris. Ini adalah tumbal ke-9. Nyi Ketekku tidak harus menggunakan rojo atau ratunya, karena rojo dari Ketek sendiri sudah menyatu dengan tubuhku," jelas Raden Angkoro. Tangan Raden Angkoro pun langsung melepaskan Mas Cipto. Bersamaan dengan itu tubuh Mas Cipto kejang-kejang. Dari mulutnya keluar cairan putih seperti busa, lalu perut dari Mas Cipto kembali membesar. "Jika ingin selamat, maka hiduplah dengan tenang dan dengan normal. Kelak aku tak akan mengganggumu." Raden Angkoro pun perlahan mundur ke arah pintu belakang. Ia hendak melarikan diri. Kang Waris berencana untuk mengejarnya. Namun melihat kondisi Mas Cipto yang sudah sangat sekarat, Kang Waris pun membawa Mas Cipto ke ruangannya dan lebih memilih untuk menyelamatkan Mas Cipto terlebih dahulu. Akan tetapi saat Kang Waris ingin mengeluarkan sesuatu yang tertanam di bagian perut dan tubuh Mas Cipto, tiba-tiba perutnya yang membengkak kini meledak dan hancur berantakan. Kang Waris yang melihat fenomena tidak biasa itu benar-benar terkejut. Seluruh organ dalamnya dari Mas Cipto berhamburan kemana-mana. Ruangan tempat di mana Kang Waris biasa menyembuhkan pasiennya menjadi penuh dengan darah. Kang Waris hanya terdiam dengan tatapan yang tidak tahu harus bagaimana lagi. Pasalnya ia benar-benar terkejut melihat perut dari Mas Cipto yang tiba-tiba meledak begitu saja. Selain itu, Kang Waris menatap wajah Mas Cipto. Mas Cipto mengucapkan kata perpisahan untuk terakhir kalinya. Tolong selamatkan temanku. Dia bawahan dari Pak Lingga." Bawahan Pak Lingga? Tak lama kemudian tubuh Mas Cipto tidak bergerak sama sekali. Ia meninggal dunia dengan cara yang paling mengenaskan. Kang Waris pun berteriak kencang. Ia menyesali kejadian itu karena tidak bisa membantu bahkan menyelamatkan orang-orang yang terdekatnya. Padahal Mas Cipto adalah pihak terpenting untuk membongkar lebih dalam terkait Pak Lingga dan juga Raden Angkoro. Namun dengan kematian dari Mas Cipto, maka semua yang direncanakan oleh Kang Waris dan juga Bapak benar-benar telah usai. Kang Waris tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya sendiri bersamaan dengan Bapak. Namun Kang Waris masih teringat dengan pesan terakhir Mas Cipto yang mengatakan ada salah satu dari bawahan Pak Lingga yang kebetulan bukan dari bagian Raden Angkoro dan Pak Lingga. Mas Cipto meminta pada Kang Waris untuk menyelamatkannya dari cengkeraman Raden Angkoro dan Pak Lingga. Lalu siapakah orang itu yang dimaksud? Apakah orang itu bisa membantu untuk membongkar semua rencana dari Raden Angkoro dan juga Pak Lingga? Kematian Mas Cipto merupakan pertanda awal terjadinya sebuah petaka dari segala ranah. Kang Waris sudah siap dengan apa yang memang ingin dilakukan oleh Raden Angkoro jika target berikutnya adalah dirinya. Berita kematian Mas Cipto pun akhirnya terdengar di telinga bapak dan ibu. Mereka berdua lantas menuju ke rumah Kang Waris untuk melihat jasad Mas Cipto untuk terakhir kalinya. Karena kebetulan rumah Kang Waris sendiri berlokasi di tempat yang sangat jauh dari keramaian warga, akhirnya Mas Cipto pun dimakamkan di sekitaran rumah Kang Waris. Demi darah yang menetes di tanah yang gersang ini, demi teriakan yang berlegar di ruangan yang kedap, aku akan balaskan kematian Cipto, ucap Kang Waris. Kang Waris sendiri sudah semakin geram dengan semua yang dilakukan oleh Angkoro dan juga Pak Lingga. Dua orang iblis ini sungguh sangat berbahaya. Jika tidak dihentikan maka tombol akan terus berjatuhan. Mereka yang tidak bersalah akan menjadi korban dari pesugihan Nyi Ketek yang mereka lakukan. Bapak merasakan apa yang dirasakan oleh Kang Waris. Begitu juga dengan ibu. Orang-orang yang berada di sekitar mereka benar-benar telah hilang dan menjadi korban dari tumbal pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro. Apa rencana kita, Kang? Ada pesan terakhir yang disampaikan oleh Cipto sebelum dia meninggal. Pesan terakhir? Apa itu, Kang? Pesan itu tertuju pada teka-teki, pabrik bawang, dan juga petunjuk dari ritual pesugihan ini. Bapak mulai berpikir keras siapa orang yang dimaksud oleh Mas Cipto sendiri. Jika memang orang itu berasal dari Raden Angkoro, apakah itu Mas Pengarap, atau Mbak Ayu, atau Mbak Neneng? Akan tetapi jika memang orang itu bawahan langsung dari Raden Angkoro, mana mungkin Kang Waris tidak mengetahuinya. Yang pasti orang itu adalah orang yang belum dikenal oleh Bapak dan juga Kang Waris. Kemungkinan besar ada sesuatu yang terjadi sebelum ritual pesugihan di pabrik bawang itu dilakukan.
Jika memang benar, maka Bapak akan memiliki beberapa perspektif macam ini. Yang pertama, orang itu adalah orang yang mungkin pernah berhubungan dengan Mas Cipto. Setidaknya jika memang itu adalah teman Mas Cipto, maka kedekatan mereka berdua pastilah sangat dekat. Yang kedua, orang itu sekarang berada dalam cengkraman salah satu pelaku, baik Raden Angkoro maupun Pak Lingga. Namun jika bukan keduanya, maka ada pihak lain yang bermain di belakang layar, yang mana keberadaannya sangat dirahasiakan. Yang ketiga, orang itu tahu akan ritual yang terjadi di tragedi pabrik bawang. Kemungkinan besar orang itu memang sudah bersembunyi untuk menghindari konflik yang berlangsung. Dan yang keempat, bisa jadi persembunyian ditujukan karena rasa takut akan garis tumbal selanjutnya. Pasalnya orang itu adalah orang terdekat dari Mas Cipto. Dan yang kelima, jika memang orang itu sendiri mengetahui ritual itu, kemungkinan besar dia juga berkeinginan untuk menolong namun tidak memiliki power, ataupun lebih memilih menghindar dan menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan semua informasi yang ia tahu selama tragedi pabrik bawang itu sendiri. Bapak mulai paham ternyata orang itu adalah orang yang mungkin saja menjadi kunci utama untuk membongkar semua kebusukan Angkoro dan Pak Lingga. Jika tidak cepat bertindak, maka semua yang akan terjadi pastinya akan sesuai dengan rencana yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Kang Waris mulai beranjak bangkit. Ia menata pepohonan. Dari banyaknya pohon tersebut, hanya satu yang tumbang. Itu menandakan tumbal masih bisa dihentikan. Pesugihan masih bisa diperlambat atau mungkin saja dibatalkan jika ada salah satu dari mereka terbunuh atau mati. Bang, kemana kita harus mencari? Pabrik bawang. Dek, Bapak terkejut saat mendengar hal itu. Sedikit agak aneh jika Kang Waris mengatakan jika lokasinya berada di pabrik bawang. Secara fakta, Mas Cipto sendiri melarikan diri karena dia adalah orang yang tahu ketika kejadian itu berlangsung. Namun jika memang apa yang dikatakan oleh Kang Waris itu benar, maka orang itu sedang menyamar sebagai orang biasa dengan tujuan untuk mengetahui gerak-gerik Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Kita berangkat sore ini. Jelas Kang Waris. Berangkat ke pabrik itu, Kang. Iya, kita harus segera menyelamatkan orang itu. Tapi kan, seluruh orang yang berada di sana berada dalam kendali pemilik dari pabrik itu, yaitu Raden Angkoro. Bukan berarti diri Pak Lingga sendiri tidak mengetahui sedikit pun pengetahuan tentang ritual ini. Sembari meninggalkan pemakaman, Kang Waris dan Bapak masih membahas teka-teki yang belum usai ini. Pastinya karyawan di sana disuruh untuk menutup mulut mereka, atau jika tidak kenapa, Kang? Mereka akan dijadikan tumbal. Bapak pun langsung menghentikan langkahnya. Ibu yang melihat Bapak menghentikan tiba-tiba bertanya pada Bapak, "Pak, ada apa, Pak?" tanya ibu sambil menggendong Mas Radian. Jika memang benar apa yang dikatakan Kang Waris benar, berarti tiap bulan atau tahunnya akan ada penyusutan karyawan di pabrik itu dong. Dan penyusutan itu diakibatkan oleh ritual yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga, tanya Bapak pada Kang Waris. Kang Waris mengangguk sebagai tanda menyetujui opini yang dikemukakan oleh Bapak terkait cara kinerja dari ritual itu sendiri. Masih ingat dengan kasus kematian Mas Sugeng? Ingat, Mas, aku tahu itu. Mereka semua sudah tahu jika Mas Sugeng akan ditumbalkan, kecuali Mbak Ina. Namun mereka semua memanipulasi dirinya agar tidak dijadikan tumbal, jelas Kang Waris. Jadi, para karyawan yang bekerja di sana harus sudah siap menerima resikonya jika suatu saat salah satu di antara mereka akan ditumbalkan. Sementara itu, suasana di pabrik bawang kembali normal. Para karyawan tetap berangkat untuk memenuhi target dari apa yang pemilik pabrik itu minta. Mereka harus bisa memberikan produksi yang banyak agar bisa memenuhi keinginan dari Raden Angkoro. Jika tidak bisa, kemungkinan kecilnya mereka akan terkena dampak dari amarah Raden Angkoro sendiri. Sedangkan di sisi lain ada sebuah perkumpulan yang sedang berbisik-bisik. Mereka seperti sedang merencanakan sesuatu. Entah apa yang mereka inginkan sampai-sampai pembahasannya sangat tertutup dan bersifat rahasia. Kita harus kabur dari pabrik ini, ucap salah satu karyawan dalam perkumpulan itu. Benar, kita harus kabur
dan kembali pada keluarga kita masing-masing. Jika tidak, kita akan ditumbalkan seperti Haji Dullah dan juga Cipto. Cipto, bukannya dia selamat? Tanya mereka satu sama lain. Kau tidak tahu, Raden Angkara baru saja mengatakan jika Cipto sudah meninggal dunia. Perutnya hancur dan meninggal saat itu juga. Ternyata kematian dari Mas Cipto sudah lebih dulu tersebar oleh karyawan sekitar. Ada salah satu dari mereka yang mendengar percakapan antara Raden Angkara dan seseorang. Entah siapa orang itu nampaknya. Orang itu sendiri adalah orang yang bekerja sama dengan Raden Angkara dan juga salah satu pejabat yang mungkin saja masih ada kaitannya dengan Pak Lingga. Raden Angkara ngobrol sama siapa? Tanya salah satu orang dari perkumpulan itu. Aku tidak begitu kenal, tapi aku sempat mendengar panggilan yang diberikan Raden Angkara pada orang itu. Namanya adalah siapa? Raden Jogopati.